Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa, 29 April 2025. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Orang sering memandang kedudukan perempuan di dalam gereja sebagai orang-orang kelas 2, tetapi bukan demikianlah mengenai Katarina Benincasa, seorang gadis Italia dari Siena. Setelah ia meninggal, mendapat gelar pujangga gereja. Padahal sebenarnya ia buta huruf dan buta bahasa Latin. Gaya hidupnya yang murni dan menurut Injil menumbuhkan suatu gerakan karismatik yang baik dan besar pengaruhnya di dalam gereja yang sedang mengalami percobaan. Ia berhasil memulangkan Paus Gregorius ke-11 dari pembuangan di Avignon, Prancis ke Roma. Tepatlah bila kata-kata kitab suci diterapkan padanya, nilainya tak terungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, hati Santa Katarina Kau kobarkan dengan cinta kasih ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu tetap diikutsertakan dalam karya penyelamatan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 7b sampai dengan ayat 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Dalam kebangkitan Yesus, kita berjalan bersama sebagai pesiara harapan dalam cinta kasih. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita pada sukacita, sehingga kita mampu melihat hal-hal duniawi ini diresapi oleh hal-hal surgawi ketika kita berada di dunia. Kebangkitan Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam akan hal-hal surgawi. Sebagai orang beriman,
Tuhan Yesus mengajak, memanggil, dan menawarkan hidup yang kekal. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maka setiap orang akan hidup, dan hidupnya terarah kepada hal surgawi, melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Allah, berbagi rezeki, menolong sesama. Budaya kehidupan dikedepankan daripada kematian. Sebab kematian telah dihalau oleh Tuhan Yesus, kegelapan juga diusirnya. Tuhan Yesus berkuasa atas roh kejahatan, atas iblis. Maka kita sebagai muridnya hendaklah melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lahir kembali menolong sesama. Lahir kembali berarti kita menjadi saudara bagi setiap orang. Yesus mendamaikan kita dengan Bapanya dan mendamaikan kita dengan sesama. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan Santa Katarina dengan santapan surgawi. Semoga kami pun Kau beri hidup abadi berkat perjamuan yang kami rayakan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.